Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Marlinde. Saya akan mengikuti kegiatan UKIN dengan nomor UKG 2015029493353 dengan NIM PPG 2012173 yang berasal dari LPTK UPI Kampus Cibiru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Anak-anak, siapa yang mau memimpin doanya? Aku. Ya, silakan Saudari Vira untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Saudari Vira yang telah memimpin doanya. Ya, anak-anak, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Iin. Ya, mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya Iin dapat hadir kembali. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak, sebelum kita melakukan ke pembelajaran, kita akan melakukan apersepsi. Kalian masih ingat tepuk masker? Masih. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona, bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Ya anak-anak, itulah gerakan tepuk masker ya. Nah, Ibu ingatkan kembali kepada kalian, jika kalian pergi melakukan keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Nah, anak-anak, ternyata penyebaran virus corona itu dengan adanya percikan air liur yang mengenai anggota tubuh lalu menyebarkan, akhirnya mengenai hidung, bisa melalui mata. Nah, akhirnya virus itu masuk ke tubuh kita dan menyebabkan kita terkena virus corona yang sangat berbahaya. Ibu, kenapa kita harus memakai masker? Iya ya, kenapa kita harus menggunakan masker? Nah, coba di sini siapa yang tahu mengapa sekarang ini kita harus menggunakan masker? Aku, Bu. Ya, boleh Vira. Gimana? Ya, takut terkena virus corona, karena virus corona itu sangat berbahaya. Iya, pintar sekali. Karena virus corona itu sangat berbahaya. Makanya kita harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan. Ibu, kenapa kita harus memakai masker? Iya ya, kenapa kita harus menggunakan masker? Nah, coba di sini siapa yang tahu mengapa sekarang ini kita harus menggunakan masker? Aku, Bu. Ya, boleh Vira. Gimana? Ya, takut terkena virus corona, karena virus corona itu sangat berbahaya. Iya, pintar sekali. Karena virus corona itu sangat berbahaya. Makanya kita harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, tadi virus corona menyebarnya melalui apa ya? Ada yang tahu? Aku, Bu. Iya, gimana Rodotun? Menyebarnya melalui percikan air liur. Pintar sekali, air liur. Ada yang tahu nggak air liur itu merupakan wujud benda apa ya? Aku, Bu. Iya, boleh siapa? Benda cair. Iya, benda cair. Betul sekali ya, apa yang dijawab oleh Sapa. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran 4.
Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan kalian dapat menceritakan sifat-sifat benda cair. Lalu, kalian juga dapat menentukan contoh wujud benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, lalu kalian dapat menceritakan pengalaman kalian dalam bergotong royong yang pernah dilakukan di rumah. Ya anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak coba lihat di sini ada berapa benda. Benda apa saja? Minyak goreng, Minyak, terus marjan, iya, terus apa lagi? Air, ya. Lalu bendanya apa? plastik. Iya, botol plastik. Terus apa lagi? piring, gelas, Gelas. Nah, anak-anak, lihat di sini ada air putih yang berada di gelas. Maka air putih itu bentuknya seperti apa? seperti wadahnya gelas. Seperti wadahnya gelas, pintar. Lalu dipindahkan lagi air putihnya ke botol plastik. Maka bentuknya seperti apa? Seperti botol plastik. Iya. Lalu air putih itu jika dimasukkan ke dalam piring, maka bentuknya seperti apa? Piring. Nah, anak-anak coba lihat di sini ada minyak. Jika minyak ini dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti apa? Gelas. Iya. Sekarang lihat di sini ada marjan. Jika sirup marjan ini dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti apa? Seperti gelas. Iya. Coba anak-anak, siapa yang tahu tadi benda apa saja yang dijadikan tempat air? Aku, Bu. Boleh, coba Vira, apa aja? Botol plastik, Ya, piring, sama gelas. pinter. Coba di sini siapa saja yang tahu nih air apa saja yang tadi yang digunakan? Putih. Boleh Safa. Air minyak, Ya. sirup marjan, air putih. Iya, pintar sekali. Tadi ada minyak goreng, ada sirup marjan dan air putih. Coba di sini siapa yang tahu kira-kira apa saja contoh wujud benda cair dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa aja, yo? Oli, Terus apa lagi? Air, kecap, Santan, air kelapa, air mata, ya air mata. Terus apa lagi? air sumur, Air sumur, boleh. Terus apa lagi? air embun, Air embun, air hujan. Terus apa lagi anak-anak? Ada lagi? Ya. Nah, jadi anak-anak itulah sifat benda cair. Nah, anak-anak sekarang kalian buka
LKPD. Lalu kalian kerjakan. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang kalian siapa yang mau menjawab nomor 1? Aku, Bu. Boleh ya Nayara. Setelah percobaan, ceritakanlah sifat-sifat benda cair. Berubah bentuk seperti wadahnya. Misalnya air dimasukkan ke dalam botol. Bentuknya seperti botol. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Mending dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti air terjun. Ya, seperti air terjun ya yang telah dijawab oleh Michelle. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat air terjun? Pernah. Biasanya air terjun itu di mana? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ada dari bawah ke atas? Tidak ada ya. Ternyata air terjun itu selalu berada dari atas ke bawah. Itulah sifat benda cair. Coba di sini siapa lagi yang mau mengungkapkan lagi sifat-sifat benda cair? Saya, Bu. Iya, boleh Nindya. Dapat masuk ke dalam celah-celah yang kecil seperti dapat meresap ke dalam kain. Iya ya, seperti masuk ke dalam celah-celah yang kecil. Nah, contohnya tadi, apakah kalian pernah menumpahkan air minum ke lantai? Nah, lalu agar lantai itu kering, kalian menggunakan apa? Menggunakan kain. Menggunakan kain. Maka air itu akan menyerap melalui kain tersebut. Nah, ke celah-celahnya ya anak-anak. Coba di sini siapa lagi yang bisa mengungkapkan sifat benda cair berdasarkan tadi percobaan? Aku, Bu. Iya, boleh Vira. Benda cair memiliki berat seperti ibu membeli minyak 1 kilo. Iya, pintar sekali ya jawabannya. Seperti kita membeli, katanya ibunya membeli minyak seberat 1 kilo. Jadi air itu memiliki berat. Kira-kira ada lagi nggak sifat benda cair? Coba di sini siapa lagi yang mau menjawab? Aku, Bu. Iya, boleh Safa. Jawabannya mengalir dengan tenang. Iya, mengalir dengan tenang ya. Air itu seperti apa ya? Dia itu mengalir aja, kayak yang tidak berjalan, tetapi dia itu berjalan ya, mengalir. Ya anak-anak, coba siapa di sini yang mau menjawab nomor 2? Aku, Bu. Ya boleh Yumna. Setelah mengamati hasil percobaan, susunlah hasil pengamatanmu mengenai sifat-sifat benda cair. Tentukan benda-benda yang termasuk wujud benda cair pada kehidupan sehari-hari. 1. Minyak. 2. Air embun. 3. Air sumur. Ya pinter. Coba siapa lagi yang mau? Aku, Bu. Boleh, siapa? Air sirup, kecap, jus jeruk. Iya, lalu siapa lagi yang mau? Aku, Bu. Iya boleh, Nindya. Air sungai, darah, air mata, air kelapa. Iya, pinter. Ada lagi yang mau? Aku, Bu. Iya boleh, Vira. Siapa lagi? Aku, Bu. 10. Air kelapa, santan, dan sampo. Pinter. Siapa lagi yang mau? Aku, Bu. Boleh, Michelle. 13. Bensin, sabun cair, oli. Iya, ada lagi yang mau? Iya boleh, Nayara. Minyak tanah, susu, sabun cuci piring. Iya, pintar sekali ya anak-anak. Itulah merupakan wujud benda cair yang berada di kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata banyak ya yang merupakan wujud benda cair di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, coba kalian lihat di gambar A. Mereka itu sedang ngapain ya? Sedang membersihkan. Pintar, sedang bersih-bersih rumah. Ada siapa saja yang di sana? Ada ayah, Ada ayah, ada kakak, ada ibu, ada kakak, ada adik. dan juga
Iya, pintar ya. Heeh. Kira-kira mereka itu sedang ngapain? Ada yang mengelap kaca, ada yang membersihkan barang-barang, ada yang menyapu. Iya, pintar, ada yang menyapu. Coba di sini lihat, mereka itu ibu sedang menyapu, kakak sedang membersihkan kursi dari kotoran atau debu-debu, ayah sedang mengelap kaca. Kira-kira mereka itu melakukan apa ya? Bergotong royong. Ah, pinter, misal bergotong royong. Di lingkungan mana ya kira-kira itu kejadiannya? Rumah. Pinter, Sapa, di lingkungan rumah. Apakah kalian suka gotong royong di rumah? Suka. Misalnya apa kalian gotong royong di rumah? Membantu ibu memasak. Ah, pinter, Pira, membantu ibu memasak. Terus apa lagi? Menyapu baju. Mencuci baju. Terus apa lagi? Menyapu. Terus apa lagi ada? Mencuci piring. Mencuci piring. Ada lagi gotong royong kalian di lingkungan rumah? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian, pinter. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar B. Apa yang sedang mereka lakukan? Membangun masjid. Nah, pintar, membangun masjid. Apa yang mereka lakukan? Mengangkut batu bata. Pintar, mengangkut batu bata. Terus ada apa lagi yang mereka Membangun kerjakan? tembok. Iya, menembok ya. Terus apa lagi? Mengaduk semen. Pinter, mengaduk semen. Terus apa lagi? Membangun batu bata. Iya, menempelkan batu bata boleh. Ada lagi? Memberi sumbangan makanan. Memberi sumbangan makanan. Nah, anak-anak, apakah kalian suka bergotong royong di lingkungan sekitar? Suka. Nah, misalnya apa kalau di lingkungan sekitar atau masyarakat? Membersihkan selokan. Ah, pintar, membersihkan selokan. Terus apa lagi? Membersihkan sampah jalan. Membersihkan sampah di jalan. Ada lagi? Memotong rumput di gang. Memotong rumput di gang. Ada lagi? Kegiatan kalian ketika bergotong royong di lingkungan masyarakat? Membersihkan masjid, menyapu halaman, membersihkan selokan, membuat jembatan, membersihkan kamar mandi masjid, melakukan jumsi. Melakukan jumsi, iya ya. Nah, melakukan jumsi itu tadi seperti yang kalian katakan, ada yang memotong rumput di jalan, membersihkan selokan, lalu ada yang memberi makan ya, biasanya ibu-ibu ya. Nah, bagaimana jika ada seorang warga yang tidak ikut gotong royong karena ada kegiatan? Memberi makanan saja. Iya, pinter, memberi makanan saja. Kalau begitu, kalau kalian boleh nggak ikutan gotong royong? Boleh. Iya, boleh ya. Karena dengan bergotong royong kita menjadi dekat dengan warga ya. Nah, anak-anak, kalau begitu apa sih artinya gotong royong? Ada yang tahu? Gotong royong adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Ya, pinter Vira. Jadi gotong royong itu melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Kalian suka melakukan gotong royong ya? Iya, pinter. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka LKPD lalu kerjakan. Iya, Bu. Iya. Sekarang kalian kerjakan ya. Sudah? Sudah. Coba siapa yang mau menjawab nomor 3? Aku, Bu. Boleh. Iya, Yumna nomor 3. Melalui pengamatan video, identifikasilah kegiatan gotong royong yang berada di lingkungan sekitarmu. 1. Jumsi, seperti menyapu di gang.
2. Kerja bakti seperti membersihkan selokan. 3. Membersihkan halaman rumah secara bersama-sama. Ya, pintar. Itu adalah kegiatan gotong royong yang menurut Yumna di lingkungan sekitar. Ada lagi yang mau? Saya, Bu. Ya, boleh Mutmainah. Membangun jalan, membangun masjid. Iya, pintar sekali. Kata Mutmainah, membangun jalan dan membangun masjid. Nah, anak-anak, coba siapa yang mau menjawab nomor 4? Aku, Bu. Boleh. Berdasarkan pengalamanmu, ceritakan kegiatan gotong royong di lingkungan rumahmu secara tersusun. Mencuci piring. Coba ceritakan bagaimana Vira mencuci piringnya. Pada waktu itu, aku membantu ibu mencuci piring. Iya, pinter. Coba siapa lagi yang mau bercerita mengenai gotong royong di lingkungan rumahmu? Ya, boleh Rajwa. Waktu itu ke rumah nenek, terus di rumah nenek kebetulan ada kerja bakti. Ibu, ayah, sama kakak juga ikut kerja bakti. Waktu itu lagi ada ini pembuatan solokan, kemudian masjid, jalan yang jelek, Bu. Nah, di sana juga aku membantu ibu memasak, kemudian mencuci piring, kemudian memberikan air minum ke bapak-bapak yang ada di sekitar rumah nenek. Ini, Bu, aku juga selain memberikan makanan juga ini membersihkan lingkungan juga, seperti menyapu halaman, kemudian menyapu rumah, Bu. Coba di sini siapa lagi yang mau menceritakan pengalamannya bergotong royong di lingkungan rumah? Aku, Bu. Iya, boleh. Amoy. Waktu itu aku diajak temanku untuk ikutan gotong royong. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi sehat, jadi aku ikutan. Nah, aku itu waktu gotong royong, aku membersihkan sampah yang ada di jalan. Iya, pintar sekali. Jadi Amoy ini membersihkan sampah yang ada di jalan ya, di sekitar rumah. Coba siapa lagi yang mau bercerita mengenai gotong royong di lingkungan rumah? Bergotong royong di rumah, saya mencuci piring bersama adikku. Itu aku bermain bersama teman dan aku sudah bermainnya. Aku langsung membereskan mainannya. Ya, hebat ya apa yang telah diceritakan oleh Nindya. Ya, jadi anak-anak setelah kalian bermain seharusnya membereskan tempat bermainnya. Nah, anak-anak, coba siapa lagi yang mau bercerita? Aku, Bu, Iya, boleh Rodotun. memberi makan hewan. Ya, coba ceritakan memberi makan hewannya. Waktu itu aku pergi ke belakang rumah untuk memberi makan hewan. Iya, pinter. Kira-kira Rodotun memberi makan hewan apa? Kelinci. Iya, pinter. Ya, ternyata Rodotun punya kelinci. Dia itu bergotong royong dengan keluarganya membagi-bagi tugas. Nah, kebetulan Rodotun itu tugasnya untuk memberi makan kelinci. Itulah LKPD yang telah kita kerjakan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran tadi, Ibu mempunyai kuis. Nah, kalian jawab ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, bagus ya. Nomor 1, bagaimana sifat benda cair? A, tetap. B, berubah sesuai wadah. C, tidak tetap. B. Iya. Sesuai wadah.
Ya, pintar, berubah sesuai wadah. Sekarang nomor 2. Di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam benda cair? A. Minyak dan oli. B. Meja dan air. C. Balon dan es kelapa. Minyak dan oli. Ya, pintar sekali. Sekarang nomor 3. Sebutkan ciri-ciri dengan gotong royong. A. Dikerjakan secara bersama-sama. B. Dikerjakan secara masing-masing. C. Tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Dikerjakan secara bersama-sama. Iya, pintar, dikerjakan secara bersama-sama. Sekarang nomor 4. Nah, di bawah ini merupakan contoh kegiatan gotong royong di rumah. Kecuali. Nah, kecuali itu yang bukan ya. Iya. A. Membersihkan solokan secara bersama-sama. B. Membersihkan rumah sendiri-sendiri. C. Membuat lampion bersama-sama. B. Jadi jawabannya jawabannya A. Membersihkan solokan secara bersama-sama. Iya. Jadi tadi ada yang jawab B. Membersihkan rumah sendiri-sendiri. Nah, lebih diperhatikan lagi ya. Ini namanya kecuali, berarti yang tidak termasuk gotong royong di rumah, yaitu A. Membersihkan selokan secara bersama-sama. Nah, anak-anak, itulah kita sudah melakukan pembelajaran. Ibu akan mengirimkan soal evaluasi ke WA group. Nanti kalian kerjakan, lalu kalian secepatnya mengirimkan ke WA pribadi ya. Ya, Bu. Ke WA pribadi Bu Ane. Nah, anak-anak, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Tentang corona. Pinter, tentang corona. Terus apa lagi? Tentang benda cair. Wujud benda cair. Terus apa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong. Nah, menurut kalian bagian pembelajaran mana yang menarik bagi kalian? Menurut kalian mana yang paling menarik? Sifat benda cair. Pinter, sifat-sifat benda cair. Ada lagi yang menurut kalian yang menyenangkan? Bergotong royong di sekitar rumah. Pinter, bergotong royong di sekitar rumah. Ada lagi yang paling menarik bagi kalian? Tentang corona. Tentang corona, pinter. Ada lagi? Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Bergotong royong. Sifat benda cair. Ya, bagaimana sifat benda cairnya? Berubah bentuk sesuai wadahnya. Terus apa lagi? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya. Siapa lagi? Ada lagi? Dapat masuk ke dalam celah-celah yang kecil. Iya. Ada lagi? Memiliki berat. Ya, terus siapa lagi? Mengalir dengan tenang. Iya, mengalir dengan tenang ya. Terus kita sudah belajar apa lagi? Belajar tentang gotong royong. Iya, gotong royong. Apa itu artinya gotong royong? Melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Iya. Contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Membangun masjid, Iya. membersihkan selokan. Iya, pintar, membangun masjid, membersihkan selokan. Terus apa lagi? Membersihkan rumput-rumput di gang. Pintar, membersihkan rumput-rumput di gang. Membersihkan halaman rumah bersama ayah dan ibu. Iya, pintar, membersihkan rumah. Terus ada lagi? Iya, boleh Yumna. Membersihkan rumah bersama-sama dengan ayah, ibu, dan kakak. Ya, bisa ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Bagi kalian yang dapat memenuhi
KKM, maka dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Dan bagi kalian yang nilainya tidak memenuhi KKM, nanti bisa belajar lagi sama Bu Ane. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang wujud benda gas. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Ya, boleh Vira. Selesai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.